Mau dibaca mama, jangan dikasih nama. Tapi kalau mau dikasih nama itu lebih bagus. Kalau tidak tahu, maka sok coba teh simpan handphonenya nanti seharian. Terus nanya, kenapa saya nggak mau apapun? Udah pasti manusia diciptakan karena ada sebuah keinginan. Mungkin nggak punya keinginan. Jadi sih. Jadi kalau ingin ngebersihin hatinya, tazkiyatun nafs, kan hati kita tuh harus senantiasa bersih. Maka metodenya adalah muhasabah ini, tafakur ini, simpan semua yang mendistract kita, terus berenung sebentar aja. Apa ya yang benar-benar saya mau, dan jauhan ke apa yang sudah kita capai banyak. Apalagi dibandingkan, dikonversasikan dengan para sahabat, lebih jauh lagi. Apa ya yang sudah saya kontribusikan untuk agama Allah ini? Beki jauh lagi, makin jauh lagi. Maka yang paling terdekat adalah apa sih yang paling saya inginkan tuh? Kemudian nanti kita akan kaitkan dengan apa yang paling Allah inginkan dari teteh ibu semuanya. Sudah tahu belum kalau Allah ingin apa dari kalian semua? Sudah? 10 menit. Masya Allah, ya nggak apa-apa. Bismillah. Ya, pemenangnya adalah yang paling diinginkan. Masya Allah, Allahumma barik. Bacakan ulang. Apa yang paling teteh ibu inginkan? Masya Allah, amin. Masya Allah, amin. Bacakan ya, one by one, gak akan disebutkan. Bantu aminkan ya keinginannya. Karena kalau kita nggak punya keinginan, hidup jangan asal hidup. Kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau juga kerja. Tapi hidupnya harus punya goals. Apa goals yang sudah tercapai dan belum? Dan inilah salah satu metode untuk bisa merefresh, membersihkan ke distract kita. Yang paling sering ke distract. Tahu ke distract? Distraction. Lagi baca Quran, auzubillah, ting. Bismillahirrahmanirrahim, ting. Itu bukan teteh, saya ngomongin diri saya sendiri. Distract. Jadi di tengah dunia yang sering sekali serba cepat ini, paling banyak itu ke distraksi. Dan saya juga termasuk jadi korban gitu ya, ketika anak-anak saya bilang kayak gini, ibu bosen, jadi ketika dia mengulang tafakur gini udah bilang bosan, karena saking senangnya sebuah hiburan. Random ya. Sejujurnya, yang saya inginkan, Masya Allah,
Hidup bahagia bersama keluarga, satu visi, satu misi, sehidup sesurga. Ingin ke Baitullah bersama ibu tercinta terutama serta anggota keluarga yang lain, dan tidak lupa berangkat bersama teman-teman solihah. Bantu aminkan. Amin. Siapa yang nulis ini? Saya nggak tahu ya. Tapi fokus. Tolong fokus. Karena banyak yang ke distract tadi. Karena kalau kita fokus nih, badai ka mana? Badai ka Dago. Tapi di Dago teh turun di kebun kalapa, jajan lah iya. Turun di iya. Nyampainya kapan? Maka fokus. Satu titik, satu tujuan. Per tahun aja dulu. Per tahun aja dulu. Kalau misalnya terlalu banyak keinginan, satu aja. Tahun ini mau apa? Tahun 2025 ini mau apa? Sudah pasti mau surga, Maya. Surga itu adalah paling puncak. Tangga menujunya mau apa? Per tahun ini mau apa? Diperkecil sekali-sekalanya. Ini yang paling dekat, karena visi misi itu sekeluarga itu jauh ya. Berarti yang paling dekat adalah ingin ke Baitullah. Fokus di sana. Karena ke Baitullah itu, percaya teteh, bukan karena harta. Yang bisa berangkat ke Baitullah modalnya bukan harta. Percaya ke saya, bukan harta. Modalnya iman. Ikhtiar makudu. Kalau berangkat gratis juga ya teteh ya. Di sana temanya made ngahuleng. Pasti hoyong beli oleh-oleh mah, berarti kudu ikhtiar. Ikhtiar mah. Ikhtiar. Doanya didulukan, ikhtiarnya belakangan. Jadi bukan ikhtiar tawakal doa, bukan. Doa, tawakal, ikhtiar. Masya Allah. Mau menjadi ibu yang selalu dirindukan anak-anak, menjadi penghafal Quran. Menjadi nomor 2 nih, menjadi penghafal Quran harus menjadi MA berarti ya. Mahasiswa abadi di sini. Awas mun keluar. Ini nulis dia awas mun keluar. Abi cuti pleng. Harus punya gelar LCMA-nya. LCMA mahasiswa abadi gitu. Mahasantri abadi cuk tak iya tak. Iya tuh mau jadi penghafal Quran ada keluar. Emang bisa ngafal sendirian bu? Bareng-bareng aja berat. Apalagi sendirian. Menjadi istri yang solihah. Emang bisa istri solihah tanpa ilmu, tanpa menjaga kewarasan? Berarti kudu ngaos wae. Masuk surga dan berkumpul kembali bersama keluarga, amin. Mau haji atau umroh gratis atau bayar, iya maksudnya. Tadi mau gratis atau mau bayar? Gratis mau bonus ya. Mau umroh gratis atau bayar? Gratis atau bayar ini? Menjadi pengusaha sukses di dunia dan di akhirat. Jadi mau di akhiratnya dagang itu loh ini. Oh, pemati nulisna. Menjadi pengusaha sukses di dunia atau di akhirat itu kan selesai atau ya. Pengusaha sukses di dunia atau di akhirat itu pada dagang warenanya. Abi mah ada pada santai itu di akhirat. Ini dagang. Menjadi muwakif mungkin, muwakif dan muzaki. Amin. Betul teteh. Karena harta di tangan orang beriman itu tepat. Maka kalau nanti teteh ini Allah kabulkan, kalau nggak sampai berwakaf, kalau nggak sampai mengeluarkan zakatnya, Allah akan ambil lagi hartanya. Sama seperti kejadiannya siapa? Sa'labah di zaman Rasulullah. Mulai dari sekarang mau jadi muwakif, jangan nunggu kaya. Latihan dari sekarang. Wallahi teh. Bilang sama Allah, ya Allah saya siap jadi orang kaya. Punyalah mental kaya. Kalau nggak kaya, karena kaya itu bisa jadi Allah yang takdirkan. Ada yang dari orok baru bangun, sudah sawahnya lega, ada ya. Warisannya banyak, udah kaya, baru juga berejel. Kita kan kaya sekali ya, alhamdulillah.
Rapatar ya. Tukerannya jadi cipung tuh ya. Cipung baru lahir sudah kaya raya. Karena memang ada yang Allah takdirkan menjadi kaya. Kalau yang enggak, latihan mempunyai mental kaya. Apa itu mental kaya? Atuh pangmayarkeun. Mau enggak? Abi gitu. Bisa lah. Dikit-dikit pinjam. Agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 150.000 lah bisa mah. Itu mental miskin. Latihan mental kaya, enggak ngemis. Kalau dikasih ya alhamdulillah rezeki ya. Karena Rasulullah juga ketika dikasih sedekah, Rasulullah hargai dan pakai. Pasti kalau dikasih ya seneng ya, tapi harus dipakai sunahnya. Kasihan yang ngasih nanya, harus dipakai. Alhamdulillah tuh ya Ibu. Tadi ada yang bilang mau jadi perawat, Masya Allah, amin. Pengen motor, tuh bagus ini. 2x25R sama pengen bisa belajar di luar negeri dan pengen jadi atlet voli. Oke, kita aminkan ya. Aminkan depan ibunya, amin. Ibu yang motor, cenah Bu. Saya nggak tahu ini. Pasti anak muda, karena anak muda tergantung motornya. Ibu-ibu pasti udah punya motor. Amin. Nabung Neng. Nah, ikhtiarnya nabung ya. Motor, Masya Allah. Pengen belajar di luar negeri. Amin. Ya. Semoga ilmunya bisa barokah untuk agama ini. Maka kalau yang tadi nulis tadi, fokus. Coba fokus. Kalau pengen motor, fokusnya apa? Nabung, merenya tong jajan cilok wae ngeureun. Nah, dikit-dikit jajan, dikit-dikit nu lucu check out. Kemudian pengen jadi atlet voli, ya fokus. Latihan fisik dan semuanya. Terus pengen belajar di luar negeri, luar negerinya di mana? Berarti minimal belajar bahasa. Minimal belajar bahasa. Tapi kalau kerjanya main game, iraha cita-citanya. Berarti istaftikol tanya ke apa yang paling diinginkan, kemudian usahakan. Ini visi, tinggal menjalankan misinya. Kalau kita sudah paling tahu apa yang kita inginkan, maka kita akan tidak mudah terdistract. Simpan ini paling bisa dipainun tanto. Pas keluar teh, oh iya saya mau jadi ini. Mau main game terjadi, mau scroll nggak jadi, atau mau hari ini mau ini terjadi. Karena kita punya tujuan, punya mimpi. Satu terakhir ya. Bismillah, ini banyak genep. Pertama, ingin melihat suami dan anak-anak lebih dekat kepada Allah, lebih diikat. Itu diikat dituain apa ini? Allahumma sholli wa sallim. Dituai apa ini? Dekat dengan Al-Qur'an katanya. Pertama, ingin melihat suami dan anak-anak lebih dekat kepada Allah, lebih dekat pada Al-Qur'an agar sama-sama memasuki surganya Allah. Kemudian ingin lunas semua hutang, amin. Ingin berbakti kepada orang tua, enggak jangan ingin, lakukan sekarang. Berbakti kepada orang tua mungkin menurut kita tuh harus ngasih gitunya, enggak. Cukup di dekatnya, tersenyum, enggak membantah apa perkataannya, kemudian dengan wajah yang berseri-seri, qurrata a'yun. Maka Allah menyebutkan anak solih dan solihah itu dengan kata qurrata a'yun, yang menyenangkan mata hati. Percaya, tanyain sama ibu, mau nggak dikasih mobil tapi kita datangnya setahun sekali? Enggak. Pasti pengen di dekatnya setiap hari sambil diusapan tangannya.
mama sehat, waktu ngurut keten, mama sehat, hari ini hayang tuang naon, mama capek nggak? Itu pasti udah sama. Jadi berbakti itu nggak harus hal-hal pengen ngumrohin hajiin, lakukan sekarang juga mumpung ada ya. Kalau ibu-ibu yang sudah nonton film Bila Esok Ibu Tiada pasti nggak paham. Sebelum ibu kita terus diingat-ingat aja ya. Mengajak saudara semua mendekat kepada Allah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi. Amin. Berarti ini juga harus menjadi MA, mahasiswa abadi. Bagaimana suami dan anaknya mau dekat dengan Al-Quran kalau kitanya juga nggak dekat? Gimana caranya dekat dengan Al-Quran? Jadi santri minimalnya. Jadi berarti ini calon mahasiswa abadi semua ya. Ada yang bilang mau jadi penghafal Quran, namun keluar itu cirian kayak Allah tata. Alhamdulillah. Sudah tata ibu, waktunya sudah habis. Jadi kesimpulannya adalah ketika dunia sekarang yang serba cepat ini, yang mudah membuat kita ke distract gitu ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita, maka istiqomah, balik lagi, merenung lagi, bertafakur lagi, apa yang benar-benar saya inginkan, apa yang benar-benar saya harapkan. Capek sekarang itu akan lebih mudah ke depannya. Tapi sekarang kalau teteh ibu semua mengambil hal-hal yang lebih mudah sekarang, wallahi kesananya jadi lebih melelahkan. Apalagi yang anak-anak mudanya, jadi belajar dari sekarang, belajar apapun. Komunikasi yang paling penting. Belajar komunikasi, belajar bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Nya, lamun disebut nate nah kokolot, nah itu nggak apa-apa, bagus itu. Belajar merespon bagaimana cara berkomunikasi. Ada yang disebutnya soft skill. Jadi nggak harus cerdas itu nggak harus yang bisa pintar matematika, fisika dan semuanya. Tapi pandai merespon emosi, pandai berkomunikasi. Belajar kata yang Gen Z ini ya. Ketika ada yang ngobrol, tatap matanya, tunggu balik simpan handphone, itu ke distract lagi. Kan mau apa? Mau belajar di luar negeri, ya, mau belajar bahasa, maka ini jangan sampai kita ke distract. Dan ibu-ibu semua ini bisa metode ini bisa kita gunakan untuk biar anak-anak kita juga fokus pada tujuannya. Ketika mau tidur, yuk simpen handphonenya sini sama ibu. Yuk cita-citanya jadi apa? Coba tulis mau apa. Setiap malam, bagaimana hari ini? Kan mau jadi ini, harus ini, harus ini. Ditanya setiap malam, diajak ngobrol setiap malam, ditanyakan apa yang mereka inginkan. Biar nggak sering ke distract, termasuk saya. Kalau ibu-ibu makan, siapa yang mau menanyakannya? Maka ibu-ibu sebelum tidur, apa yang sudah saya lakukan hari ini ya, apa yang besok saya mau lakukan, bagaimana tahun ini, target tahun ini, dan semuanya. Itulah salah satu metode Nabi juga tentang tasfiyatun nafs. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 5 menit ya.